Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Minggu 24 November 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Dewi Ladari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, bencana alam tanah longsor akibat curah hujan cukup tinggi mengakibatkan satu keluarga yang terdiri suami istri beserta 2 orang anaknya yang masih kecil tertimbun material kayu dan tanah. Saat ini upaya yang dilakukan masyarakat beserta TNI Polri dan BPBD Palas berupaya menggali material longsor dengan alat seadanya. Curah hujan yang cukup tinggi saat ini di Padang Lawas menimbulkan bencana alam tanah longsor kemarin. Akibat tanah longsor tersebut, satu rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri beserta 2 orang anaknya yang masih kecil tertimbun oleh material kayu dan tanah. Masyarakat bersama TNI Polri beserta BPBD Palas berupaya untuk menggali material longsor dengan alat seadanya. Menurut salah satu warga, Muhammad Guntur Hasibuan mengatakan bahwa yang tertimbun berinisial H, 40 tahun, LS, 32 tahun beserta anaknya berinisial A, 7 tahun dan D berusia 5 bulan. Disebabkan karena hujan deras yang kurang lebih 3,5 jam sama rata kuatnya, jadi sehingga yang menyebabkan longsor besar. Berupaya terus mencari jenazah, dibantu oleh pihak masyarakat dan juga TNI, kepolisian, dan juga orang dari BPBD Padang Lawas. Sementara itu, pemerintah desa saat ini telah berupaya meminta bantuan ke dinas terkait untuk secepatnya menurunkan alat berat mengingat tebalnya material longsor serta timbunan kayu. Pemirsa, evakuasi korban longsor yang menimpa satu keluarga berlangsung dramatis. 4 orang yang menjadi korban terdiri dari suami istri beserta 2 anak yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 orang yang merupakan satu keluarga yang menjadi korban tanah longsor Sabtu dini hari ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban longsor yang terdiri dari suami istri beserta 2 orang anaknya berjalan dramatis. Tim SAR yang terdiri dari BPBD Palas, TNI Polri beserta masyarakat bersama-sama mencoba menggali material longsor sejak pukul 2 dini hari. Untuk mempercepat pencarian korban longsor juga diturunkan dari Batalion C Pelopor Satbrimo Polda Sumut. Sekretaris BPBD Palas, Irsan Soleh Lubis menjelaskan bahwa korban tanah longsor sebanyak 7 orang. 3 orang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah berinisial RP 50 tahun, MP 58 tahun, serta DH 40 tahun. Sedangkan H 40 tahun, LS 32 tahun, A 7 tahun, dan D 5 bulan ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban longsor sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dan pada saat ini korban telah kita serahkan ke pihak keluarga. Dan alhamdulillah pihak keluarga sekarang masih dalam proses pelaksanaan untuk pemandian mayit, sehingga nanti dalam sore ini insya Allah akan dilaksanakan pemakaman. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas berdasarkan informasi BMKG, intensitas hujan di Kabupaten Padang Lawas masih terus tinggi. Kami berharap kepada seluruh masyarakat agar waspada bagaimana nanti tidak ada lagi korban yang terjadi baik di desa ini begitu juga di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Pemirsa, akibat hujan deras terus-menerus semalaman, ratusan rumah warga terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Sosa dan Sungai Barumun. Hujan deras terus-menerus semalaman mengakibatkan 2 sungai di Kabupaten Padang Lawas meluap. Meluapnya Sungai Sosa dan Sungai Barumun merendam ratusan rumah warga. Kondisi terparah terjadi di Desa Luban Huayan, Kecamatan Sosa Julu. Ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Hingga saat ini, Camat Sosa Julu Mulyadi Hasibuan mengatakan sedikitnya ada 4 desa yang terendam banjir. Dari 830 jiwa yang terdampak korban banjir, sekitar 289 kepala keluarga. Sedangkan terdapat 1 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak sedang.
air mulai naik hingga mencapai 1 meter. Namun kondisi saat ini sekitar 40 cm. Adapun jumlah keluarga ataupun jumlah kakak yang terdampak banjir sebanyak 189 kakak dan sebanyak 830 jiwa. Sedangkan kondisi kerusakan rumah sampai saat ini data yang kami dapatkan, rusak sedang ada 2 rumah dan rusak ringan ada 2 rumah. Warga sampai saat ini masih kami ungsikan di desa tetangga. Saat ini korban banjir diungsikan ke desa terdekat yang tidak terendam banjir. Mulyadi menghimbau agar masyarakat tetap waspada mengingat cuaca saat ini di Padang Lawas sangat ekstrim. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Jalan Lintas Medan Brastagi, Kabupaten Karo. Lalu lintas sempat mengalami lumpuh total akibat material tanah dan bebatuan menimbun badan jalan. Curah hujan tinggi disertai angin kencang menyebabkan tanah longsor yang terjadi di kawasan perbukitan Taman Hutan Raya Tahura, Kabupaten Karo. Tepatnya di Jalan Lintas Medan Brastagi, kilometer 55 dan 56 yang berada di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menimbun badan jalan sampai dengan Sabtu malam. Material longsor menutup akses jalan sehingga arus lalu lintas mengalami lumpuh total. Antrian panjang kendaraan bermotor terjadi dari 2 arah. Tanah longsor juga terjadi di beberapa titik sepanjang jalan di kawasan perbukitan Tahura tersebut. Fasilitas lampu jalan juga mengalami padam total akibat tumbangnya tiang listrik di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor ini. Petugas gabungan Polres Tanah Karo, Kodim 0205 TK BPBD dan PUPR Kabupaten Karo langsung ke lokasi melakukan penanganan bencana longsor. Kabak Polres Tanah Karo, Kompol Edi Sudrajat menyatakan, petugas masih melakukan evakuasi material longsor dengan alat berat dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Selain itu, mengantisipasi potensi kerawanan longsor susulan karena curah hujan masih tinggi, masyarakat dihimbau khususnya pengendara kendaraan bermotor untuk tetap waspada dan tertib dalam antrian kemacetan kendaraan bermotor. Ada longsor di kilometer. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah desa Kabupaten Tapanuli Selatan berdampak pada warga mulai terserang penyakit dan mengeluhkan sakit kepala, demam, disertai mual. Seperti yang dialami warga desa Sipange, Sunjam, Kecamatan Sayurma Tinggi, Tapanuli Selatan, warga di desa tersebut telah mulai memeriksakan kesehatannya di posko kesehatan yang ada di lokasi banjir bandang. Warga mulai mengeluhkan kesehatannya seperti batuk, sakit kepala, demam, dan trauma. Seorang ibu yang memiliki anak balita juga terlihat di posko kesehatan untuk meminta obat-obatan kepada petugas posko. Seperti yang dialami oleh warga korban banjir bandang, Ibu Rosita, menurutnya kondisi kesehatannya mulai menurun karena saat kejadian dirinya berupaya menyelamatkan diri ke tempat yang dianggap aman dengan kondisi cuaca buruk. Banjir bandang terjadi di sejumlah desa berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurma Tinggi, Tapanuli Selatan, hingga mengakibatkan puluhan rumah warga kondisinya rusak parah, serta 1 bangunan sekolah dasar dipenuhi material banjir bandang. Terus Bu, mual, makan nggak enak, trauma ya Bu. Trauma. Ibu udah berobat? Udah. Udah dikasih obatnya Bu? Udah dikasih obatnya. Terus apa lagi Bu yang dirasakan Bu selain itu Bu? Makan udah nggak enak. Nggak enak, kurang nafsu ya. Nafsu makan. Ya. Pasca banjir bandang yang melanda 2 desa di Tapanuli Selatan, Satbrimopolda Sumut bersama BPBD dan TNI Polri gotong royong membersihkan endapan lumpur dari rumah warga serta mendirikan posko dapur lapangan. Personel Satbrimopolda Sumut bersama BPBD TNI Polri membantu warga dengan membersihkan rumah dan pemukiman warga yang terdampak banjir bandang di Desa Sipange Sionjum dan Desa Huta Padang, Kabupaten Tapanuli Selatan. Komandan Batalion C Satbrimopolda Sumut Kompol Buala Zega menyatakan, upaya ini sebagai bentuk kepedulian Satuan Brimopolda Sumut kepada masyarakat yang tengah mengalami musibah banjir bandang. Selain rumah warga, beberapa fasilitas umum seperti jembatan kondisinya mengalami kerusakan akibat derasnya gelombang air.
Selain itu, terdapat bangunan sekolah dasar dipenuhi lumpur dan dalam kondisi rusak parah akibat hantaman banjir bandang. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah rumah mengalami rusak berat dan ringan hingga hanyut terbawa arus. Kami perlu menyampaikan bahwa memang ada suatu kejadian di sini adalah banjir bandang yang terjadi tadi malam ya, atau katakanlah di pagi 01.30, dan ini ada sampai beberapa desa yang kena dampak daripada banjir bandang ini. Yang diperkirakan ini cukup volume yang cukup besar, bisa menghanyutkan beberapa pohon-pohon yang mungkin di atas sana sudah ditebang oleh masyarakat. Dengan respon cepat dan kerjasama semua pihak, diharapkan proses pemulihan pasca banjir bandang ini dapat terlaksana dengan baik dan wilayah yang terdampak dapat segera kembali normal. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Mobil pickup pengangkut ikan mas nyaris masuk jurang sedalam 10 meter akibat melintas di jembatan yang tengah proses dibangun. Namun saat evakuasi dibantu masyarakat sekitar berlangsung dramatis. Mobil pengangkut ikan mas dan lele jumbo ini hampir saja masuk jurang disebabkan nekat melintasi jembatan yang sedang dalam tahapan pembangunan. Dengan dibantu masyarakat sekitar secara bersama-sama mengangkat dan menarik sehingga mobil fix up dapat diselamatkan dan lalu lintas kembali normal setelah sempat macet. Peristiwa tragis ini kondisi kepala mobil telah melewati batas jembatan dan tergantung di atas jembatan nyaris masuk jurang. Kasalantas Polres Padang Lawas AKP Togan Siregar menjelaskan bahwa kejadian mobil pickup yang hampir masuk jurang ini melintasi jembatan yang sedang dibangun dari Riau menuju Sibuhuan dengan kondisi hujan. Diduga karena jalan licin sehingga lintasan roda terlalu pinggir jembatan dan nyaris masuk jurang. Nggak ngerti aku kayak mana. Tadi malam hujan, kemudian ada mobil pickup terpinggir di dekat gorong-gorong yang sedang diperbaiki. Untuk mengatasi kemacetan ini, apa yang dilakukan Pak? Untuk mengatasi kemacetan ini, pemuda setempat di sini ikut juga membantu, yaitu membeli batu kerikil kecil-kecil yang sebesar tangan telapak, itulah ditimbun untuk supaya arus lalu lintas bisa berjalan lancar kembali. Kasat Lantas menghimbau agar para pengguna jalan untuk berhati-hati saat melintas sebab saat ini musim hujan dan ada beberapa titik yang tengah perbaikan jembatan di Padang Lawas serta berpotensi bahaya longsor. Antisipasi terjadinya banjir saat musim penghujan, pemerintah daerah Mandailing Natal melakukan pembersihan sampah dari dalam parit dan selokan. Gotong royong melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal dan TNI membersihkan sampah yang berada di dalam parit dan selokan di sepanjang jalan protokol Penyambungan. Pembersihan parit yang berada di depan toko dan rumah warga ini didominasi sampah plastik dan pasir yang terbawa arus dari banjir. Gotong royong ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Jalan Lintas Sumatera yang saat ini memasuki musim penghujan. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Azmi Utamina Sution mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita tetap berikan edukasi ya, kalau sampah ini sering menimbulkan masalah, bukan hanya bencana tapi penyakit. Terutama demam berdarah, musim hujan seperti ini jangan sempat ada genangan yang menyebabkan nanti detik-detik bersarang di situ. Kemudian kita juga menghimbau seluruh masyarakat Mandailing Natal untuk tidak buang sampah sembarangan. Agenda gotong royong ini akan terus dilakukan setiap hari Jumat selain mempercantik wilayah kota Penyambungan, juga mengantisipasi banjir dan menjauhkan kita dari penyakit demam berdarah. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tim Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria diduga telah mempromosikan situs judi online. Dalam pengakuannya, sudah dipromosikan situs judi tersebut selama 2 bulan. Rekaman video memperlihatkan petugas Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara menangkap seorang pria berinisial FA, warga Jalan Bunga Baldu, Kota Medan, diduga telah mempromosikan situs judi online.
Dalam video dan foto, pelaku langsung dibawa ke unit Cyber Polda Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan, awalnya personil menerima laporan adanya iklan situs judi online Kartel 69 melalui akun Instagram. Setelah menerima laporan, personil melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di kediamannya. Hadi menyatakan setelah diamankan, pelaku FA langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk menjalani pemeriksaan. Dari pengakuannya, pelaku mengakui mempromosikan situs judi online melalui handphone. Kini pelaku harus mendekam di sel Polda Sumatera Utara dan polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap situs judi online tersebut. Ini adalah proses patroli cyber yang dilakukan oleh Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara yang kemudian menangkap atau memprofiling satu akun yang dicurigai dia mengendorse website daripada judi online. Kemudian dilakukan atau ditelusuri dan yang bersangkutan ditangkap di rumahnya, mengakui baru 2 bulan mereka atau yang bersangkutan ini melakukan kegiatan seperti itu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pasca seorang siswi SMA swasta diculik, maka keluarga korban melaporkan ke Mapolsek Kualhulu Polres Labuan Batu. Petugas kepolisian dari tim gabungan dari Mapolda Sumatera Utara, Polres Labuan Batu, dan Polsek Kualhulu berhasil ringkus 3 orang pelaku, 2 diantaranya pasangan suami istri. Pasca salah satu siswi SMA swasta di Aikanopan diculik di bawah ancaman senjata api oleh 3 orang mengendarai mobil minibus dari rumah kediaman kakak kandungnya pada Minggu lalu, selama lebih 24 jam keberadaan korban dan pelaku sempat tidak diketahui. Namun 1 hari kemudian setelah pelaku menghubungi keluarga korban melalui video call dan telepon seluler, pihak keluarga korban langsung memberikan informasi tersebut kepada petugas kepolisian. Polres Labuan Batu dan Kapolsek Kualhulu langsung melacak keberadaan pelaku dan korban yang berpindah-pindah, dan tepatnya 20 November dini hari petugas kepolisian berhasil mendeteksi keberadaan dan berhasil meringkus 3 orang pelaku warga Riau di salah satu hotel di Kota Padang. 2 diantara sepasang suami istri dan menyelamatkan korban. Abang kandung korban Panji Suryawibo mengatakan motif penculikan ini bermoduskan dendam antara pelaku penculikan dengan abang kandung korban. Pelaku sebelumnya menghubungi kakak kandung korban melalui video call dan telepon seluler. Korban di bawah ancaman senjata api. Pelaku meminta kepada keluarga korban tebusan uang sebesar 400 juta rupiah. Via telepon waktu dinelpon ke istri saya. Di situ kita dapat telepon dari mereka, langsung kami informasikan ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian lah yang melacak nomor itu. Katanya sebagai tebusan untuk membebaskan adik. Izin Makassar terkait. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Tengku Rifanda Ihsan menjelaskan bahwa saat ini Polres Labuan Batu masih menyelidiki dan mengejar keterlibatan pihak lainnya serta motif sebenarnya di balik aksi penculikan tersebut. Kami masih lakukan penyelidikan, ya, masih kita lakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, ya, mohon doanya supaya bisa segera ditangkap. Ya, masih kita dalami terkait nominal, ya. Namun demikian kita mohon waktu, ya. Anggota masih dalam pengejaran, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap. Pemirsa, tim Sus Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 54 kg. Rencananya akan dibawa ke Jakarta. Rekaman video amatir petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap pelaku saat melintas di kawasan Tugu Simpang Inalum, Kecamatan Indrapura. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap 4 orang diduga sebagai kurir. Berdasarkan informasi, tim langsung melakukan penyidikan dan berhasil memperoleh informasi lengkap mengenai identitas mobil yang dicurigai. Tim langsung melakukan pengejaran serta menghentikan mobil tersebut.
Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 3 koper besar berisi narkotika jenis sabu-sabu di bagasi belakang mobil. 4 orang tersangka ditugaskan menjemput narkotika di Kuala Tanjung untuk dibawa ke Jakarta atas perintah seseorang yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yaitu hasil dari proses penyelidikan tim sus Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara yang kemudian mereka menyergap identitas kendaraan yang sudah dicurigai dan mengamankan 54 kg sabu-sabu serta mengamankan 2 orang pelaku. Saat ini proses oleh Direktorat Narkoba dan sedang dikembangkan terkait dengan jaringannya. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Aparat gabungan melakukan razia di sejumlah lokasi diduga tempat praktik perjudian di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Razia kali ini tidak membuahkan hasil. Aparat gabungan yang terdiri dari personil unit Jatanras Polres Asahan, TNI Kodim 0208 Asahan, dan personil polisi militer Subdenpom Kisaran memeriksa sejumlah ruko di sekitaran Kota Kisaran yang disinyalir menjadi tempat perjudian. Ada sebanyak 3 lokasi yang menjadi sasaran petugas, mulai dari Komplek Geraha Kisaran, ruko di Jalan Diponegoro, serta ruko di Jalan Imam Bonjol, Kota Kisaran. Namun saat didatangi petugas, ruko tersebut tutup dan tidak tampak adanya praktik perjudian. Razia ini dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat dan menjadi program pemerintah dalam pemberantasan perjudian. Kepala Unit Jatanras Polres Asahan Ibda Supangan menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik perjudian. Razia di tempat perjudian yang kami duga tempat-tempat perjudian sudah kami lakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan untuk kegiatan tidak kami temukan. Selanjutnya mohon kerjasamanya apabila masyarakat mendapat kabar atau informasi tentang adanya perjudian di wilayah hukum Polres Asahan, kiranya dapat memberikan informasi kepada kami agar kami dapat melakukan penindakan. Ya, pemirsa, KPU Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat koordinasi rakor terkait persiapan pembersihan alat peraga kampanye APK pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Deli Serdang tahun 2024 di Aula KPUD Deli Serdang. Pembersihan APK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 terkait kampanye. Pentingnya koordinasi antar pihak agar proses pembersihan APK berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembersihan alat peraga kampanye melibatkan PPK, PPS, Panwasjam, dan PKD dan berbagai pihak terkait lainnya. Diharapkan tidak ada lagi APK paslon yang masih terpajang. Sementara itu, untuk pendistribusian surat suara akan mulai dilakukan pada hari Minggu dan diawali dari kecamatan yang paling jauh dari gudang KPUD Deli Serdang. Logistik itu kita rencanakan pada hari Minggu, tanggal 24 ya. Itu akan kita mulai pergeseran logistik dari gudang logistik kita yang ada di Kimstar. Nah, ini akan didistribusikan kepada kecamatan-kecamatan di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Itu dalam hal ini kita awali kepada kecamatan-kecamatan yang terjauh, Pak. Akan kita duluankan untuk pendistribusiannya. Sementara itu, Koordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Sartua Jarda Aye Situmorang mengatakan dengan sinergi melakukan penertiban APK melibatkan Panwasjam dan PKD se-Kabupaten Deli Serdang. Bawaslu juga meminta kepada pihak KPU Deli Serdang serta jajarannya agar selalu memberikan informasi terkait pendistribusian surat suara hingga ke TPS. KPU dan jajarannya sampai dengan ke bawah hingga KPPS agar senantiasa menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan petugas pengawasan dari mulai KPU menyampaikan informasi kepada Bawaslu, lalu PPK menyampaikan informasi kepada Panwascam, begitu juga dengan PPS menyampaikan
informasi pergeseran kepada PKD maupun sampai dengan PTPS nantinya. KPPS berkoordinasi dengan PTPS. Pemirsa, masa tenang Pilkada 2024 ditetapkan selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 November 2024. Alat peraga kampanye atau APK bakal ditertibkan saat masa tenang. Tahapan Pilkada serentak sudah memasuki akhir masa kampanye sesuai ketentuan, maka pada 24 November pukul 00 waktu Indonesia Barat seluruh tahapan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Bawaslu memiliki peran dalam menjaga kondusivitas dan penertiban akan dilakukan di seluruh kawasan Kabupaten Toba yang mencakup di 16 kecamatan dan 244 desa dan kelurahan. Kami dari Bawaslu Toba berkomitmen ya untuk mensosialisasikan masa tenang ini dan membersihkan semua alat peraga kampanye yang ada di kawasan Kabupaten Toba. Bawaslu Toba sudah menyurati 3 hari yang lalu semua pasangan calon, itu baik itu pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur dan pasangan bupati dan wakil bupati yang ada di daerah pemilihan Toba, semua surat sudah kita lakukan surat pencegahan dan himbauan untuk menurunkan semua alat peraga kampanye yang mereka gunakan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2024, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar acara senam massal, jalan santai, dan konser musik di lapangan alun-alun Kota Ikanopan semalam pagi hingga sore hari. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2024 sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Meskipun kondisi lapangan masih tergenang oleh air hujan, namun terlihat sejumlah peserta semangat mengikuti senam santai tersebut. Jalan santai menelusuri alun-alun Kota Ikanopan yang dilepas oleh Komisioner KPUD, Ketua DPRD, Sekda, dan unsur Muspida Labura lainnya. Untuk memeriahkan acara sosialisasi Pilkada 2024, turut dimeriahkan konser band yang digelar hingga sore hari. Di sela-sela acara tersebut, KPUD Labura juga menggelar door prize, hadiah menarik kepada peserta senam dan jalan santai. Koordinator Divisi Parmas KPUD Labura Muhammad Yusuf mengatakan acara senam dan jalan santai serta konser musik dalam rangka mensosialisasikan Pilkada sekaligus mengajak masyarakat yang memiliki hak pilihnya datang ke TPS untuk menggunakannya. OPD yang berhadir mengucapkan ini KPU melaksanakan kegiatan jalan santai dan konser musik dalam rangka mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi di tanggal 27 November 2024. Sekaligus mengajak masyarakat untuk yang punya hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal tersebut. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba menggelar sosialisasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu tentang masa tenang, pemungutan, dan perhitungan suara pada Pilkada Serentak tahun 2024. Sosialisasi tersebut melibatkan dari unsur pemerintah Kabupaten Toba, Polres Toba, Kodim 0201, tim pemenangan dari ketiga paslon, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan insan pers yang dilaksanakan di Desa Tampu Bolon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Komisioner Bawaslu Toba, Daniel Saron Pasaribu menyatakan, masyarakat memang memiliki peran penting untuk ikut mengawal pelaksanaan Pilkada melalui pengawasan partisipasif. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran dan melalui pengawasan partisipasi masyarakat dapat turut mencegah terjadinya pelanggaran. Sementara itu, salah seorang narasumber Dimpos Manalu dalam paparannya menyampaikan bahwa pada masa tenang yang dimulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, tidak ada lagi aktivitas yang bersifat kampanye. Dimpos menegaskan salah satu yang menjadi perhatian di masa tenang adalah politik transaksional atau politik uang. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi yang mencederai demokrasi dan juga kategori pelanggaran pemilu. Di dalam masa tenang ini tentu jikalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam arti terkait dengan politik elektoral, ya
masyarakat harus awasi dan itu harus dilaporkan gitu ya. Tetapi kalau memang itu terkait dengan jabatan mereka sebagai pemerintahan, saya kira tidak ada masalah dan masyarakat cukup pintar kok melihat itu ya. Pemirsa, KPU Kota Binjai mulai membersihkan seluruh alat peraga kampanye APK yang difasilitasi oleh KPU di ruang-ruang publik karena sudah memasuki masa tenang pada Minggu sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Proses penertiban APK yang difasilitasi oleh KPU dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Binjai beserta seluruh jajarannya. Selain itu, tampak sejumlah petugas Bawaslu Kota Binjai ikut membantu dalam memonitoring pengawasan proses pembersihan APK tersebut. Sejumlah petugas Satpol PP juga tampak dilibatkan dalam membantu pelaksanaan proses pembersihan APK. Kegiatan ini berlangsung lancar, aman, dan juga tertib. Komisioner KPU Kota Binjai Ari Nurwanto mengatakan proses pembersihan seluruh alat peraga kampanye yang akan dilakukan di beberapa titik sekota Binjai dimulai secara simbolis di Jalan Sudirman, Binjai Kota. Dikatakan Ari Nurwanto, hari ini KPU membersihkan semua alat peraga kampanye APK di ruang publik tanda berakhirnya tahapan masa kampanye Pilkada Serentak 2024, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara, dan wali kota, wakil wali kota Binjai. Pembersihan APK yang difasilitasi oleh KPU ini dilakukan karena malam dini sudah masuk dalam masa tenang. Ini KPU Kota Binjai pukul 24.00 tanggal 24 November 2024 kita mengadakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi ini secara simbolis di Jalan Sudirman ini alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Kota Binjai kita turunkan karena ini sudah masuk hari tenang atau minggu tenang. Mengingat masa kampanye sudah berakhir di tanggal 23, maka kami melakukan penertiban APK yang mereka fasilitasi dan harapannya nanti APK yang dibuat dan digandakan oleh paslon terkait APK tersebut diharapkan kepada paslon juga bisa menertibkan secara mandiri. Nah, jika dalam beberapa waktu ke depan belum ditertibkan oleh para paslon, maka KPU dan Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkannya secara langsung. Terima kasih. Dari Kota Binjai kita menuju ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menemukan adanya dugaan politik uang di masyarakat saat masa tenang. Temuan dugaan politik uang tersebut oleh Bawaslu Tapanuli Tengah terjadi di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Dari penelusuran petugas Bawaslu di lokasi kejadian, diketahui ada sejumlah warga di kelurahan tersebut mengaku telah menerima sejumlah uang Rp200.000 untuk memilih pasangan calon tertentu di Pilkada Tapteng. Ketua Bawaslu Kabupaten Tapteng, Sinta Sarina Pitupulo mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga yang diduga menerima sejumlah uang untuk mencoblos pasangan tertentu. Pasar Reskrim, dari kepolisian akan datang ke kantor, kita akan melakukan klarifikasi hari ini. Berarti ini akan langsung diproses di Bawaslu, Ketua ya? Kita proses hari ini juga, malam ini juga. Usai menemukan dugaan politik uang di masyarakat, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah memerintahkan seluruh jajarannya agar terus melakukan pengawasan di lokasi masing-masing. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menggelar apel siaga Pilkada Serentak dengan deklarasi tolak politik uang di Medan Johor kemarin. Pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai azas demokrasi. Apel siaga yang digelar Badan Pengawas Pemilu 2024 bertujuan untuk memperkuat kesiapan pengawas demi terselenggaranya pilkada yang jujur, adil, dan demokrasi. Apel siaga ini diisi dengan pengarah teknis, simulasi pengawasan, dan pembekalan mengenai penanganan potensi pelanggaran di lapangan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memastikan semua pihak, baik di tingkat kabupaten, kota, hingga desa, dalam menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar beberapa pekan ke depan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara, Muhammad Aswin Diapari Lubis menyatakan,
Badan Pengawas Pemilu melakukan deklarasi tolak politik uang pada pemilihan serentak tahun 2024. Seruan kita kepada imbauan kita kepada seluruh pasangan calon, tim relawan maupun partai politik, koalisi pendukung para pasangan calon. Kita himbau untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pertama sekali adalah pembersihan APK secara mandiri yang akan dimulai pada tanggal 24 besok se-Sumatera Utara. Sementara itu di Kota Sibolga, pemirsa, mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di masa tenang, Bawaslu Kota Sibolga menggelar kegiatan pengawasan dan patroli keliling ke sejumlah kawasan pemukiman warga. Dalam pelaksanaan patroli keliling tersebut, petugas Bawaslu Kota Sibolga bersama Panwascam Sibolga Kota melakukan penyisiran setiap gang di kawasan pemukiman padat penduduk seperti yang terlaksana di Kelurahan Pasar Belakang. Tidak hanya sekedar melakukan penyisiran saja, bahkan dalam kegiatan patroli keliling tersebut, Bawaslu Kota Sibolga bersama petugas dari Panwascam Sibolga Kota kepada masyarakat yang ditemui di lokasi penyisiran terkait kondisi keamanan serta ada tidaknya hal-hal yang mencurigakan terjadi di masa tenang seperti kegiatan praktik politik uang. Selain melakukan patroli keliling politik uang, pihak Bawaslu Kota Sibolga juga menghimbau masyarakat pada masa tenang segera menertibkan alat peraga kampanye seperti spanduk maupun stiker para paslon yang masih terpasang di rumah-rumah warga. Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sibolga, Bangun Sinaga, mengatakan patroli keliling ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik dan pada masa tenang di Pilkada Kota Sibolga. Kita mengantisipasi adanya money politik menjelang pencoblosan tanggal 27 November. Kita melakukan pengawasan melekat. Jadi kita sisir semua gang-gang untuk melakukan pengawasan pencegahan agar jangan terjadi money politik di tengah-tengah masyarakat. Aman, Bu? Aman, Pak. Pemirsa, Polda Sumut bersama Pertamina sukses menggelar kegiatan pasar murah dalam rangka cooling system jelang Pilkada. Diharapkan dengan adanya pasar murah ini menjadi salah satu langkah nyata Polri dalam menjaga Kamtibnas serta mempersiapkan suasana damai di masa tenang dan hari pencoblosan pada 27 November mendatang. Sebanyak 25.000 paket sembako disediakan dalam kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Pertamina. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan pasar murah ini menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau. Melalui pasar murah ini juga Polda Sumatera Utara ingin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus menciptakan suasana yang damai menjelang pesta demokrasi. Selain kegiatan pasar murah, Polda Sumut juga melaksanakan tablik akbar. Tausiah yang memberikan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat. Pasar murah ini adalah pasar dengan bahan baku yang baik sebetulnya, tetapi didukung oleh Pertamina, diberikan dukungan sehingga barang-barang baik berupa beras, cabai, bawang putih itu bisa menjadi murah. Ini semua masuk dalam satu program besar kita yaitu cooling system. Kita langsung mengadakan satu kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah terkait dengan masalah pangan dan kebutuhan pokok. Jelang pemilihan umum kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024, KPU di Kabupaten Asahan menggelar sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi Sirekap kepada masyarakat.
Sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara diikuti berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, media massa, forum komunikasi antar umat beragama, dan pemantau pemilu di Kabupaten Asahan. Dalam sosialisasi ini, KPUD Asahan menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 mendatang. KPUD Asahan juga mengenalkan penggunaan aplikasi sistem rekapitulasi atau Sirekap. Anggota KPU Asahan Pangulu Siregar berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan dapat meningkat dibanding pemilu 2024 lalu. Pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan hanya diikuti satu paslon yang dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Pelaksanaan ini dapat tujuan positif supaya pada tanggal 27 November nanti masyarakat gubernur dalam TPS menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih kita di Kabupaten Asahan meningkat dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Pemirsa, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah diharapkan dapat berjalan aman dan damai tanpa gangguan. Sementara pemilih terus didorong untuk datang mengantarkan hak pilih ke TPS pada 27 November 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satgas Pengamanan Pilkada Wilayah Kota Gunung Sitoli AKP Sonahami Lase pada sela-sela kegiatan Fun Run yang diselenggarakan KPU Sumatera Utara bersama penyelenggaraan pemilu tingkat kabupaten kota sekepulauan Nias hari ini. Satuan Tugas Pengamanan Pilkada dari kepolisian ini mengapresiasi penyelenggaraan pemilu telah hadir di tengah perwakilan masyarakat, sekaligus melepas lelah setelah mengakhiri masa kampanye pilkada dan hari ini dimulainya masa-masa tenang. Selama masa tenang inilah keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga. Ajakan penyelenggara pemilu kepada pemilih agar tidak golput pada pilkada sesuatu yang harus diindahkan demi terwujudnya pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota 27 November 2024 secara berkualitas. Sekarang kegiatan KPU adalah mengimbau warga masyarakat Kota Gunung Sitoli pada khususnya untuk tidak golput pada saat kegiatan pemilihan di tanggal 27. Jadi dari pihak kepolisian, dari Polres Nias sudah melaksanakan kegiatan pengamanan dan sudah merencanakan pengamanan yang dilaksanakan nanti di tanggal 27 November tahun 2024 ini. Sementara pengawas pilkada melibatkan unsur TNI Polri untuk wilayah Kepulauan Nias akan ditempuh guna mengantisipasi potensi gangguan karena daerah tersebut bercirikan kepulauan dan saling terpisah jauh secara geografi. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Para TNI Kodim 0203 Langkat memberikan makanan bergizi untuk siswa sekolah dasar yang ada di Desa Padang Berahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Pembagian makanan bergizi serta bingkisan alat tulis ini bertujuan guna meningkatkan gizi serta mengurangi angka stunting untuk generasi sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Sesuai dengan program 100 hari Presiden Prabowo yang menekankan seluruh aparat TNI harus turut serta mengurangi angka stunting di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, aparat TNI Kodim 0203 Langkat gencar melakukan pemberian makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar yang dilaksanakan setiap bulan dengan mendatangi langsung berbagai sekolah dasar yang ada di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dengan menyasar kepada ribuan siswa sekolah dasar. Pemirsa, ratusan pengunjung kemarin siang padati peringatan Haul atau Hari Kematian Tuan Guru Besi Lama yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
Tarekat Nasakbandiah Desa Besilam yang dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab Rokan, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, merupakan muara dari berbagai tarekat yang ada di berbagai penjuru dunia. Tidak tanggung-tanggung para jamaah yang hadir bahkan hingga dari negara jiran tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura demi menghadiri memperingati haul atau hari kematian Tuan Guru Besilam Syekh Abdul Wahab Rokan. Peringatan haul Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan ini setiap tahun dilaksanakan dengan tujuan menjalin silaturahmi dan ukhuwah sesama tarekat Nasakbandiah di seluruh wilayah. Keberadaan Tuan Guru Besilam telah diakui Kesultanan Langkat sejak tahun 1879 Masehi dan diberikan wilayah khusus untuk penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah Langkat. Setiap tahunnya peringatan haul Tuan Guru Besilam ini selalu ramai dikunjungi masyarakat, bahkan tidak ketinggalan berbagai organisasi pimpinan daerah turut hadir. Tidak ketinggalan pimpinan LPP TVRI Sumatera Utara juga turut hadir yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha Muhyin hingga usai pelaksanaan haul Tuan Guru Besilam. Tuan Guru Besilam Zikmal Fuad mengatakan pelaksanaan haul Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan kegiatan yang sangat ditunggu oleh seluruh jamaah tarekat Nasakbandiah sembari bersilaturahmi antar sesama jemaah. Orang mengenal bahwa Syekh Rokan ini wali yang bertuah. Jadi tuah beliau ini sampai ke hari ini dikunjungi oleh orang. Banyak orang datang kemari untuk menyampaikan hajat-hajat mereka, membayar nazar-nazar mereka, sehingga ramailah orang setiap hari datang kemari. Apalagi di setiap tanggal 21 Jumadil Awal ini memperingati kematian beliau yang kewafatan itu pada tahun 1926 dan sampai sekarang dikunjungi oleh ramai orang. Usai kegiatan haul Tuan Guru dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama seluruh jemaah tarekat dan ziarah ke makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Pedagang pasar tradisional keluhkan lambatnya pengerjaan proyek drainase di Jalan Sunggal Medan. Dampak galian drainase mengakibatkan jalan rusak dan banjir saat hujan turun. Warga yang melintas terpaksa menurunkan laju kendaraannya dikarenakan jalan berlubang dan berlumpur. Kerusakan jalan ini diakibatkan adanya pengerjaan proyek drainase yang telah lama dikerjakan. 1 unit alat berat terlihat berada di lokasi proyek namun tidak beroperasi. Material dan rangka beton galian drainase masih berserakan dan mengganggu pengendara melintas. Salah seorang pedagang, Isaf Gunting, menyatakan ia terpaksa menutup kedainya dikarenakan jalan yang berdebu dan berlumpur jika hujan turun yang menyebabkan pembeli enggan mampir. Isaf menyatakan pengerjaan proyek drainase lanjutan dari Jalan PDAM Tirtanadi itu telah berjalan selama 5 bulan namun tidak kunjung selesai. Tapi ini kan Pak, ada aturan kan ini dikebut aturannya kan. Nah, kalau di sana ya usaha kurang ya nggak apa-apa lah. Kalau sini ya mesti di inilah dipercepat. Kamu tengok sendiri nih ya. Cek, ini belum deras sekali hujan. Kalau deras, banjir. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok 25 November 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya, Fauziah, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 25 November 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Tebing Tinggi, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Papa Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Deli Serdang, Karo, Langkat,
Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Deli Serdang, Binjai, Medan, Tanjung Balai, Labuan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Nia Selatan, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 97%. Angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 3 sampai 17 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 23 November 2024. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Dewi Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.